Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wat tauhida wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam tasliman mazida. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Fa nas'alullaha 'azza wa jalla ay yanfa'ana wa iyyakum bihadzal liqa' innahu waliyyu dzalik wal qadiru 'alaihi. Allahumma la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Summa amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di pagi yang baik ini Allah Subhanahu wa taala memperkenankan kita, memberikan taufiknya kepada kita untuk salat subuh berjamaah. Kemudian sejenak kita lanjutkan dengan duduk di majelis ilmu. Mudah-mudahan ini menjadi kebaikan yang Allah inginkan untuk kita semua, dan semoga kita bisa mengambil manfaat dari majelis yang singkat ini. Salawat dan salam selalu dan senantiasa kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat dan segenap umatnya yang istiqamah di atas sunnah-sunnahnya. Kita memohon kepada Allah agar kita dimudahkan untuk senantiasa menyebut namanya sallallahu alaihi wasallam, bersolawat, kemudian yang lebih penting lagi adalah berada di atas bimbingan dan ajarannya. Para hadirin a'azzani Allah wa iyyakum, karena sudah beberapa kali pertemuan, qadarullah uzur ya, baik dari masjid yang uzur, kemudian sayanya yang uzur gitu, jadi saya lupa sampai surat mana ini. Terakhir Al-Adiyat ya. Saya di sini kok Al-Alaq gitu ya, jauh sekali ya. Al-Adiyat sudah selesai, Al-Adiyat ya. Berarti kita akan bahas tafsir surah Al-Qari'ah. Surah Al-Qari'ah terdiri atas 11 ayat, termasuk rangkaian dari surah-surah Makkiyah. Surah ini identik dengan surah Makkiyah karena isinya surah-surah Makkiyah itu memperingatkan manusia secara umum akan kehidupan akhirat dan keniscayaan hari kebangkitan, tentang surga dan neraka. Itu surah-surah Makkiyah, yaitu surah-surah yang diturunkan sebelum Rasul sallallahu alaihi wasallam hijrah dari Mekkah ke Madinah. Al-Qari'ah maknanya adalah
mengetuk. Ini adalah isim fa'il dari qara'a yaqra'u, qari'. Qara'a itu adalah ketukan. Qara'atul bab, saya mengetuk pintu. Berbeda sifat atau sifatnya ini. Qara'a itu ketukan yang mengagetkan. Jadi yang menjadikan hati itu jadi kaget. Sifatnya mendadak. Kita lagi santai, tiba-tiba ada yang ngetok gitu. Membuat kaget orang yang mendengar ketukan itu. Inilah asal kata atau makna asal dari qara'a. Ungkapan ini dipakai oleh Allah Subhanahu wa taala, al-qari'ah, karena memang hari kiamat itu kejadiannya yang pertama mendadak, layaknya kematian, tidak ada yang tahu. Yang kedua mengagetkan. Jadi kiamat itu sifatnya mengagetkan dan menjadikan manusia saking kagetnya melupakan semuanya, meninggalkan semuanya. Dalam ayat yang lain, yauma tada'u kullu murdi'atin amma arda'at, hari di mana setiap ibu yang menyusui itu meninggalkan bayinya. Kita nggak bisa membayangkan orang sudah tidak peduli kepada anak sendiri, bayinya yang mungkin sulit bagi seorang ibu untuk meninggalkan bayinya. Tetapi di hari kiamat ternyata bisa terjadi. Allah yang mengabarkan. Hatinya saking kagetnya dengan ketukan itu, ya, dia meninggalkan bahkan bayi yang dicintainya, apalagi yang lain. Dia meninggalkannya. Inilah sifat hari kiamat yang Allah Subhanahu wa taala berfirman, iqtarabatis sa'atu wansyaqqal qamar. Hari kiamat semakin dekat dan bulan sudah terbelah. Siapa yang bilang? Allah. Hari kiamat itu semakin dekat. Innahum yarawnahu ba'ida. Manusia menganggap hari kiamat itu jauh, masih lama. Wa narahu qariba. Sementara kami, yakni Allah, menganggap hari kiamat itu semakin dekat. Sifatnya memang mendadak, tidak ada yang tahu. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam pun tidak tahu. Ya, beliau pun tidak tahu kapan terjadinya hari kiamat. Dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Qari'ah. Kemudian kata Allah, Mal Qari'ah. Apakah hari kiamat itu? Kemudian kata Allah, wa ma adra kamal qari'ah. Tahukah engkau apakah hari kiamat itu? Tiga kata
disebutkan berturut-turut untuk menunjukkan bahwa masalah kiamat atau masalah hari kiamat itu bukan masalah yang ringan, bahwa hidup atau dunia ini akan ada akhirnya. Kehidupan dunia ini namanya kiamat kubra. Kehidupan dunia itu akan ada akhirnya, dan bahwa setiap manusia punya kiamatnya masing-masing. Kiamat kita apa Pak? Masing-masing. Ya mati, kematian masing-masing. Itu kiamat kita. Sehebat apapun, sekuat apapun, pasti ada akhirnya. Itu manusia. Hidup itu siklusnya adalah ya dia hidup, dia diakhiri oleh kematian. Tidak ada yang abadi dalam hidup ini, yang menunjukkan kalau kita bahkan tidak memiliki diri kita sendiri, karena kita punya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang punya kita adalah Allah, yang memiliki kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak memiliki bahkan pada diri sendiri, karena kalau kita memiliki diri kita, kita pengennya ya hidup selamanya Pak. Siapa yang nggak mau hidup selamanya? Kita pengen ya, yang kita hindari adalah sesuatu yang buruk dalam pandangan kita, yaitu kematian. Kalau kita memiliki diri sendiri, kita inginnya sehat terus, Pak. Kalau kita memiliki diri sendiri, kita pengennya muda terus, betul Pak? Iya dong, pengen muda dong, ya. Kalau lihat anak-anak muda enak banget sekarang ya, kaum rebahan. Iya, lihat handphone sambil rebahan gitu kan, sejam, 2 jam, 3 jam, ya. Mana sekarang anak-anak itu? Nggak ada, karena sampai malam rebahannya tuh. Kita pengennya muda terus, ya. Ternyata kita tidak punya, bahkan diri kita pun kita tidak bisa memiliki. Makanya yang punya siapa? Allah. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menentukan kiamat kita, ya sudah. Kita nggak punya diri sendiri kok. Nggak akan bisa menolaknya. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ya, tidak ada yang bisa mengakhirkan waktu itu, atau tidak ada yang bisa memajukan waktu itu, yaitu waktu kematian. Ketika saudara kita meninggal, kita diingatkan oleh Allah untuk mengucapkan apa Pak? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita ini milik siapa? Milik Allah. Sudah. Wa inna ilaihi rajiun, dan hanya kepada Allah lah kita akan kembali. Ini kiamat kecil, kiamat kita. Alam ini milik siapa? Milik Allah. Alam ini milik Allah. Bumi ini milik Allah. Siapa yang mengadakan? Allah. Langit, bumi, matahari, dunia dengan berbagai macam isinya, semua milik Allah, dan Allah berkehendak untuk mengakhirkannya. Dan Allah telah menetapkan dalam Al-Quran bahwa alam ini akan ada akhirnya. Itulah yang namanya kiamat kubra, kiamat yang besar, yang namanya Al-Qari'ah, mengetuk, mengagetkan. Sifat kekagetannya tadi digambarkan,
ibu-ibu sampai lupa sama anaknya. Dalam ayat yang lain sudah diterangkan di sini, wa idzal wuhusyu husyirat, dan ketika al-wuhush, hewan-hewan buas dikumpulkan di satu tempat, hilang insting kebuasannya, Pak. Biasanya kalau harimau ketemu sama ular lah ya, udah saling berantem sudah itu. Harimau ketemu dengan serigala, sudah saling berantem. Tapi di hari kiamat, harimau ketemu serigala tidak saling berantem, dikumpulkan di satu tempat, berkumpul hewan-hewan buas di situ. Saking ketakutannya terhadap hari kiamat. Wa idzal wuhusyu husyir, saking dahsyatnya hari kiamat, insting kebuasan dari hewan buas hilang. Ini dahsyat sekali kalau begitu hari kiamat, yang memang belum pernah terjadi sebelumnya. Makanya disebutkan idza zulzilatil ardu zilzalaha, bumi digoncangkan dengan goncangan yang nggak pernah terjadi. Nggak pernah terjadi. Nggak bisa kita bayangkan dahsyatnya hari kiamat, Pak. Jangankan hari kiamat, gempa yang sekian skala Richter saja sudah meluluh lantahkan kehidupan. Mungkin pernah kita melihat bagaimana saudara-saudara kita di Aceh tahun 2024, ya. Saya ingatnya Pak SBY saja pas dipilih Aceh itu Desembernya 2024, luar biasa. Terjadi tsunami, didahului oleh gempa yang dahsyat, meluluh lantahkan. Itu kayak hari kiamat saja sudah itu. Dan di tempat-tempat yang lain yang luar biasa dahsyatnya. Orang sudah akan lupa terhadap semuanya. Wa ma adraka mal qari'ah, tahukah engkau apakah hari kiamat itu? Di sini Allah Subhanahu wa taala seolah-olah bertanya, tetapi bukan bertanya sebenarnya. Ini adalah litta'zim, agar manusia memperhatikan terjadinya hari kiamat itu. Litta'zim, untuk agar manusia tidak meremehkan urusan hari kiamat. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bercerita tentang huru-hara terjadinya hari kiamat itu dari pagi sampai menjelang maghrib. Beliau cerita secara detail, Pak, di hadapan para sahabat ridwanullahu alaihi majma'in tentang huru-hara terjadinya hari kiamat, dari tanda-tanda kecil yang begitu banyak sekali, kemudian tanda-tanda yang nanti akan terjadi, tanda-tanda sedanglah begitu, kemudian tanda-tanda besar seperti misalkan adanya dukhon, asap yang meliputi bumi, kemudian juga munculnya Dajjal, ya, munculnya Dajjal, kemudian juga munculnya Imam Mahdi, terjadinya peperangan antara pasukan Dajjal dan Imam Mahdi, ya, nanti di akhir zaman itu. Dajjal memimpin orang-orang Yahudi, luar biasa. Kemudian turunnya Nabi Isa alaihi salam membunuh Dajjal. Jadi dua tokoh ini, Dajjal dan Nabi Isa, itu ya bertemu dan saling membunuh begitu, yang akhirnya Dajjal yang mati oleh Nabi Isa. Kemudian juga munculnya makhluk yang namanya Ya'juj dan Ma'juj.
Itu Ya'juj Ma'juj itu manusia, tapi instingnya itu membunuh siapapun yang tidak satu suku dengannya, membuat kerusakan. Jumlahnya banyak, satu orang manusia itu 1000 Ya'juj dan Ma'juj, perbandingannya enggak sebanding. Ya, kemudian tanda-tanda yang lainnya begitu ya. Ini tanda-tanda besar hari kiamat yang nanti akan terjadi. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan manusia akan terjadinya hari kiamat ini agar apa? Agar manusia bersiap-siap untuk menghadapi kehidupan setelah kematian. Karena hakikatnya adalah bahwa seorang muslim harus meyakini ada kehidupan setelah kematian. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth, hari di mana manusia ya seperti laron yang berterbangan di sekeliling lampu yang nyala di malam hari itu. Manusia seperti farash, seperti disebutkan bukan laron tapi debu, bahkan disebutkan ya, debu-debu yang berterbangan. Yang namanya berterbangan di situ, angin kemana dia ikut. Disebutkan di sini ini adalah untuk menggambarkan keadaan manusia yang kebingungan, tidak tahu mau kemana ketika hari itu terjadi. Jadi manusia pada hari itu farashil mabthuth, bertebaran, bingung, tidak tahu kemana akan dituju, mau ngapain juga tidak tahu. Ini watakunul jibalukal ihnil mangfush, dan gunung-gunung ini dahsyat sekali, seperti anai-anai yang berterbangan. Ini menggambarkan dahsyat sekali hari kiamat. Kita pernah melihat gempa di Palu itu yang luar biasa sekali. Tanah bergeser saja itu sudah dahsyat sekali. Ini sekarang bukan hanya bergeser, gunung Allah terbangkan. Dengan goncangan bumi itu, gunung lepas dari tempatnya dan dia berterbangan. Ini nggak bisa dibayangkan, Pak. Saking dahsyatnya hari kiamat, dan kita hanya minta doa kepada Allah, mudah-mudahan kita sudah tidak ada di dunia ini ya ketika terjadinya hari kiamat. Nah, menunjukkan Allah itu maha menguasai dan kita benar-benar tidak punya apa-apa. Kalau kita lihat ayat-ayat terjadinya hari kiamat itu, subhanallah ya, itu ternyata sangat mudah sekali bagi Allah. Kekuasaan Allah begitu terlihat nyata. Makanya di surah Al-Fatihah Allah menjelaskan alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Allah pemilik hari kiamat, hari pembalasan. Hakikatnya Allah pemilik semuanya, betul Pak? Yang milik semua siapa? Ya Allah, gitu kan? Yang memiliki kita siapa? Allah. Tidak hanya hari pembalasan saja. Tapi mengapa dalam surah Al-Fatihah Allah hanya menyebutkan di sini maliki yaumiddin? Nah, ini pertanyaannya. Kenapa hanya maliki yaumiddin saja? Kan Allah memiliki semuanya. Tidak hanya sekedar hari kiamat.
Naam, jawabannya adalah karena pada hari kiamat manusia baru sadar. Baru sadar. Semuanya baru sadar. Kalau zaman sekarang kan nggak sadar semua. Ada yang meyakini terjadinya hari kiamat, ada yang tidak meyakini kan. Ada yang beriman dan ada yang kafir kalau zaman sekarang. Seandainya ya semua manusia meyakini, masjid akan penuh terus. Kan hikmahnya hidup itu tentang hari kiamat. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Dahsyat sekali. Kemudian kata Allah, minum dulu. Fa amma man thaqulat mawazinuh, siapapun, fa'am adapun orang yang berat timbangan kebaikannya, fa ummuhu, maaf, fa huwa fi 'ishatin radiyah, dia berada dalam kehidupan yang menyenangkan. Ada beberapa masalah pada ayat ini. Yang pertama, Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwa di antara proses nanti hari kiamat atau tahapan-tahapan hari kiamat adalah al-mizan, adanya timbangan amal, bahwa amal manusia akan ditimbang oleh Allah. Jadi pertama kali manusia itu bangkit, fa'idha hum bis-sahirah, tiba-tiba mereka berada di sebuah tempat sahara, ya, berpasir agak kemerahan, putih tapi agak kemerahan, kemudian tidak jelas mana ujungnya, seperti kalau kita di tengah-tengah lautan, pasir yang begitu, padang sahara, mahsyar, tempat berkumpul, padang mahsyar. Kemudian ngapain mereka di situ? Mereka di situ berdiri, nggak ada yang duduk, Pak. Santai duduk gitu nggak ada. Mereka dikumpulkan dalam keadaan telanjang, tidak beralas kaki. Sampai-sampai kata Aisyah radhiyallahu anha bertanya, "Ya Rasulullah, kumaha eta? Kok bisa telanjang? Nanti bisa saling melihat satu dengan yang lain." Aisyah bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul, "Ya Rasul, ya Aish, wahai Aisyah, al-amru yauma idin asyad." Perkaranya di hari itu jauh lebih dahsyat sehingga mereka tidak punya pikiran untuk melihat aurat satu dengan yang lain. Dahsyat ya sekali. Orang benar-benar apa? Memikirkan nasibnya nih gimana. Ya, fa idza ja'atis sakha yauma yafirrul mar'u min akhi, di mana seorang itu melupakan saudaranya, wa ummihi wa abi, ya, dia melupakan ibunya, melupakan bapaknya, bahkan wa sahibatihi wa bani, sahabat-sahabatnya, bahkan anaknya sudah lupa sudah. Likulli imri'im minhum yauma idzin sya'nun yughni. Hari itu orang mikirin diri sendiri. Makanya subhanallah, di dunia ini yang perlu kita pikirkan siapa dulu, Pak? Ya diri kita dulu. Terkait dengan apa? Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kita harus egois. Untuk masalah ketaatan ya kita harus taat. Jangan sampai kita untuk masalah ketaatan kayak
silakan seperti tempat baris saf pertama misalkan ada yang kosong, kadang-kadang kita mempersilahkan, Ustaz, saya kan mempersilahkan dapat pahala. Ya, tidak seperti itu. Untuk hal ketaatan kita harus benar-benar memikirkan diri kita, baru setelah itu keluarga kita. Karena nanti di hari kiamat pun kita hanya akan memikirkan diri kita. Iya. Kalau gitu gimana keluarga kita ya nanti di hari kiamat itu? Sekarang mungkin kita berpikir seperti itu. Nanti tidak seperti itu. Walaupun ya nanti orang-orang yang bertakwa kepada Allah, kemudian juga keluarganya bertakwa kepada Allah, akan dipertemukan dan akan disatukan nanti dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Jelas ayatnya. Orang-orang yang beriman dan diikuti oleh keluarganya yang beriman, kami akan satukan mereka nanti. Jadi itu sudah janji Allah. Tapi syaratnya apa? Dianya beriman, keluarganya juga beriman. Ya, kalau misalkan dianya kufur, kafir, keluarganya beriman, ya nggak disatukan. Sebagaimana ya istrinya Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh beriman, istri dan anaknya kafir, ya nggak disatukan. Ya, atau istri dan anaknya beriman, suaminya tidak beriman, juga tidak disatukan. Jadi itu udah hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, amal-amal itu setelah dikumpulkan, manusia dihisab. Ya, sudah kita terangkan tentang masalah keniscayaan hisab ini. Hisab itu adalah pertanyaan. Dia berdiri di padang mahsyar untuk menunggu hisab, dipanggil satu-satu, Pak. Dari awal manusia yang diciptakan oleh Allah sampai akhir manusia yang meninggal dunia, dipanggil satu-satu, dan itu hari yang sangat lama sekali. Luar biasa. Hari menunggu namanya, Pak. Kita nggak bisa membayangkan. Matahari didekatkan. Manusia sangat butuh terhadap naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang keringatnya sampai mata kakinya, ada yang sampai betisnya, ada yang bahkan ya naik lagi keringatnya, tergantung amal perbuatan di dunia. Sangat butuh naungan Allah. Nah, setelah hisab itu kan ditanya, diverifikasi lah begitu. Ini amalmu, ini amalmu, ini amal baikmu, ini amal baikmu. Seperti itu, Pak, hisab itu. Dan Allah kalau sudah hisab detail, yang besar yang kecil dihitung sama Allah Subhanahu wa taala. La yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Amal yang tidaklah Allah Subhanahu wa taala meninggalkan amal kecil atau amal besar kecuali pasti Allah itu. Makanya berat, Pak, hisab itu berat. Makanya yang paling ringan hisabnya siapa di dunia? Orang yang nggak banyak urusan dengan dunia, dan orang yang tidak banyak urusan dengan orang lain, sudah. Makanya saya kadang-kadang kalau baca bukunya Al-Imam Nawawi rahimahullah, hadis tentang babnya apa, saya gak tenang juga kita gitu. Keutamaan orang miskin gitu. Coba, bukan ngajak miskin, memang realitasnya keutamaan orang miskin. Di situ disebutkan mereka masuk duluan 500 tahun sebelum orang kaya, Pak.
Kenapa hisabnya itu ringan? Apa yang mau ditanya? Gitu, mungkin begitu ya Pak. Nggak ada urusan. Kadang-kadang kita nganggap remeh orang-orang yang mungkin kerjaannya terkesan, iya sekarang ini rendah, terkesan rendah. Belum tentu di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum tentu. Bisa jadi ini orang ya harum di langit, namanya sering disebut di langit. Padahal mungkin di sini hidupnya ya gitu-gitu aja. Selalu ngepas gitu Pak. Pas baik gitu. Uangnya ngepas terus gitu. Ya, pas-pasan lah hidupnya gitu. Rumahnya mungkin hidup bisa nggak punya rumah, ngontrak terus. Dari petak ke petakan mungkin. Bisa jadi. Seperti itu. Hisabnya ringan. Jadi dihisab oleh Allah, diverifikasi sama Allah. Ya. Hisab orang-orang yang punya, ya jelas lebih banyak kan gitu. Karena kalau di kantor juga gitu ya Pak, ada istilahnya pemeriksaan BPK gitu ya. Semakin banyak anggaran ya semakin lama BPK di situ. Badan Pemeriksa Keuangan. Yang sedikit-sedikit bahkan BPK nggak ngelihat. Anggaran-anggaran di bawah 100 itu nggak dilihat sudah. Ya, yang MM-an baru dilihat, diperiksa gitu. Nah, tapi kan BPK manusia. Ya kan, KUHP. Indonesia kan gitu hukumnya. Hukum KUHP yang berlaku. Ya, kadang-kadang ya, mudah-mudahan sebagiannya tidak ya. Kasih uang habis perkara katanya gitu. Iya. Tapi subhanallah, ya seperti itu. Semakin banyak manusia berkaitan dengan harta dan orang lain, sudah. Karena kata Allah, kata Rasul, kaki kita ini nggak akan pernah berpindah sampai ditanya kan tentang hartanya, dari mana dia dapatkan, untuk apa dihabiskan. Dari mana dia dapatkan, untuk apa dihabiskan. Luar biasa. 2 pertanyaannya, makanya lebih lama. Ya, akan lebih lama. Ya, tapi bukan berarti harus miskin. Bisa jadi orang-orang yang hartanya dipakai untuk infak fisabilillah, dipakai untuk menolong orang lain, dipakai untuk, bisa jadi dia naik derajatnya lebih tinggi bahkan dari orang-orang miskin. Begitu. Dan lebih lama lagi ketika orang itu banyak urusannya dengan orang lain, itu lebih lama lagi. Ya dia mungkin sekedar kaya saja, ya hidupnya lempeng-lempeng saja, dia kaya saja ya, pengusaha jelas lempeng-lempeng saja. Beda dengan orang kaya, dia politikus juga gitu, pejabat juga ya beda, pemimpin negara atau pemimpin daerah, pemimpin apa, itu urusannya dengan orang, ditanyanya lebih lama lagi, akan ditanya. Makanya ya mudah-mudahan kita hanya mendoakan saja siapapun yang menjadi pemimpin negeri ini, ya mudah-mudahan Allah berikan kekuatan, karena butuh kekuatan pemimpin negeri ini. Walaupun ya sekarang orang rebutan kan jadi pemimpin, padahal hisabnya ngeri Pak. Nah setelah hisab, timbangan, ini yang saya maksudkan. Jadi setelah diverifikasi amalnya, ditimbang. Ada yang namanya timbangan, ada sisi, ada 2 sisi. Amal-amal itu akan ditimbang, tidak akan luput sedikit pun. Makanya kata Allah, faman thaqulat mawazinu, barang siapa yang timbangan kebaikannya lebih banyak, dia kehidupannya akan diridhoi oleh Allah. Fahuwa fi 'ishatin radiyah. Makanya dalam hidup ini yang perlu kita pikirkan adalah bagaimana timbangan amal kebaikan kita ini banyak.
berat. Ini perlu dipikirkan. Banyak hal-hal yang memberatkan timbangan amal, seperti zikir kepada Allah. Ya, subhanallah walhamdulillah, sering-sering mengucapkan itu, tamlaul mizan, kata Rasulullah, itu memenuhi timbangan. Subhanallah, zikir doa. Subhanallah walhamdulillah, subhanallah walhamdulillah, subhanallah walhamdulillah. Ya. Juga subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, itu juga sama. Kalimatani khafifatani, dua kalimat yang ringan, thaqilatani fil mizan, tapi berat di dalam timbangan, habibatani 'indar rahman, dan disukai oleh Allah, yaitu subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi. Memang memperbanyak zikir sudah. Yang ringan kan? Ya. Ini ringan sekali, Pak. Diucapkan gratis. Ya. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Kalimat-kalimat zikir yang memberatkan timbangan. Dan kita jangan lupa, akan ada sebelah sisi yang juga Allah timbang, yaitu keburukan. Mana manusia yang tidak punya keburukan? Tidak ada. Ada pasti sisi keburukan, kecuali para nabi. Ya. Tetapi kalau kita orang biasa, pasti ada keburukan. Nah, kita pun harus sadar keburukan kita akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Fa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah, kan begitu. Adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya, ringan sekali timbangan kebaikan, ya sudah, lebih berat banyak timbangan keburukan, fa ummuhu hawiyah. Kita jangan berpikir begini, Allah kan lebih sayang sama kita, rahmatnya lebih besar dibandingkan dengan murkanya. Kayaknya saya banyak kebaikannya daripada keburukan. Kayaknya nih. Ada orang mungkin berpikir seperti itu. Ya, itu justru pintu di mana seseorang itu ya meringankan amal kebaikannya. Dia merasa banyak timbangan kebaikan, padahal para salafus saleh adalah orang-orang yang tidak pernah tenang. Maksudnya gimana? Mereka itu selalu khawatir mana amal ibadah yang diterima oleh Allah, mana amal ibadah yang tidak diterima oleh Allah. Sekarang kita pernah berpikir tidak, mana amal ibadah kita yang diterima oleh Allah? Bisa jadi kita ini termasuk orang-orang yang disebutkan oleh Allah, hal ataka haditsul ghasyiyah wujuh yawmaidil khasyah amilatun nasibah. Dia beramal nggak ada efeknya, nasibah hanya capek saja. Bisa jadi seperti itu. Kita tidak tahu mana amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini masalahnya. Ini masalahnya. Terkadang kita baru saja umroh sekali, rasanya sudah diampuni oleh Allah, begitu ya, dan menjadi orang yang suci, rasanya begitu, kemudian meremehkan kebaikan. Baru saja kita ke masjid, kita meremehkan kebaikan dan meremehkan orang lain, padahal kita tidak tahu mana sujud yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya yang paling penting itu bukan banyak atau sedikitnya kita melakukan amal, tetapi seberapa banyak amal ini itu diterima oleh Allah.
Makanya para salafus saleh selalu khawatir, Pak. Khawatir amalnya tidak diterima. Sehingga ketika setelah mereka beramal, senantiasa berdoa apa? Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, terimalah amal ibadahku. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar. Jadi minta diterima amal ibadah. Karena nggak tahu kita. Ini masalah pertama. Yang kedua, bahwa yang paling urgen dalam hidup ini, yang perlu kita bawa nanti sampai hari kiamat adalah amal. Dan semuanya akan ditinggalkan oleh kita. Dunia ini akan ditinggalkan oleh kita. Nggak ada artinya. Yang paling penting justru amalan kita. Ini patut menjadi perhatian kita. Buktinya apa dunia tidak ada artinya? Orang terkaya lah, hidup luar biasa, kaya raya luar biasa, terserang sakit gigi yang luar biasa. Apa yang dia ingat, Pak? Sok baik. Duitnya di mana-mana sudah. Tapi sakit giginya tuh sedot gitu. Ya senut gitu. Apa yang dia pikirkan, Pak? Ininya, yang lain sudah sakit gigi, sariawan, baru itu doang, Pak. Nggak bisa apa-apa sudah, Pak. Dunia yang dia miliki tidak ada artinya. Dia akan memanggil dokter sehebat, pokoknya ini harus hilang. Misalkan seperti itu. Baru sakit gigi saja. Ya. Tidak ada artinya dan akan ditinggalkan. Ini menunjukkan kalau yaitu tadi, dunia itu adalah perkara yang tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kehidupan kita di akhirat. Makanya penting sekali kita memperhatikan amal kita, karena akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa ummuhu wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempatnya itu di hawiyah. Disebutkan ya, kembalinya adalah neraka hawiyah. Disebutkan hawiyah karena tempat itu merupakan tempat penyiksaan orang-orang jahat, tempat hidup orang-orang yang sengsara, tempat hidup sengsara, dan manusia akan dijerumuskan kepadanya jika amal keburukannya lebih banyak. Nah, para hadirin sekalian, begini, kita realistis saja. Kita punya kebaikan, kita punya keburukan, tapi kita harus cerdas dalam hidup ini. Upayakan jangan punya banyak urusan dengan orang lain. Maksudnya janganlah kita mati dalam keadaan zolim sama orang. Ngeri, Pak. Kalau kita mati statusnya itu zolim, ya, resikonya apa? Nanti di hari kiamat itu kita akan dipertemukan dengan orang-orang yang kita zolimi. Kalau kita punya amal kebaikan kita ditransfer ke dia. Kalau habis sudah stoknya, amal keburukannya dia yang ditransfer ke kita. Repot urusannya, Pak. Makanya ya, urusan kepemimpinan itu urusannya dengan orang lain yang sekarang banyak dicari oleh orang. Ini harus orang-orang kuat yang memang di situ. Kalau tidak kuat, selesai sudah. Banyak orang yang dizolimi,
nanti di hari kiamat dipertemukan dengan orang-orang yang dizalimi. Nanti timbangan amal yang tadinya luar biasa, ya, habis sudah gara-gara punya sifat zalim. Ya, zalim itu yang menyakiti orang. Makanya ketika Rasulullah SAW datang, kemudian Aisyah bercerita tentang seorang wanita. Ya Rasulullah, wanita itu wah luar biasa ibadahnya, luar biasa. Kata Rasulullah, hiya finnar, dia itu calon penghuni neraka. Kaget Aisyah, oh kok bisa? Iya, dia sholat, dia ibadah, wa qad syatama hadza, tapi lisannya tidak bisa dijaga. Wa akhadha mala hadza, dia mengambil harta si fulan, zalimnya minta ampun sama orang lain. Ya, jadi iya, banyak bentuk-bentuk kezaliman ya Pak, yang memang harus kita jaga. Jangan sampai ya kita termasuk orang-orang yang zalim. Banyak orang yang zalim dengan lisannya, fitnah, iya, menuduh, menggibahi misalkan. Itu kan zalim seseorang terhadap orang lain dengan lisannya. Perbuatan yang bisa dilakukan oleh siapapun. Luar biasa. Kita kadang-kadang tidak sengaja menzolimi pemimpin kita, diomongin jelek mulu ya Pak, Masya Allah ya, berapa ratus juta orang itu ngomongin jelek, iya, apalah inilah itulah, saya kalau lihat di itu ya, di YouTube itu habis sudah, waduh kasihan, habis dikasih kata-kata yang jelek, kasih ya Allahu Akbar. Makanya dari beliau ini kita bisa belajar apa Pak? Sabar. Dari beliau kita belajar sabar. Di zaman sekarang orang lisannya ngeri sekali. Apa? Coba kenapa nggak kita doain gitu Pak? Kan Allah yang membolak-balikan hati kita. Ya Allah, jadikanlah beliau orang yang taat kepadamu, cinta kepadamu, kan begitu seharusnya. Kalau kita lihat kejelekan, waduh, habis, keluarganya dipretelin semua satu-satu, ya luar biasa. Ya. Tidak sadar itu semua dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nggak ngerti, akan dicatat oleh Allah. Saatnya mungkin beliau diam, tapi kan Tuhan tidak diam. Waduh, ini pro nih. Ya kita hanya sekedar ngasih tahu mana yang seharusnya dilakukan oleh rakyat. Satu, berdoa kepada Allah, minta kebaikan. Sekarang nanti Pak siapa yang akan jadi presiden? Pak Prabowo dan siapa Pak? Dan Mas Gibran. Ya udah doain, mudah-mudahan baik aja itu. Gitu ya. Mau doain, sudah doakan gitu. Mudah-mudahan memimpin dengan ikhlas, memimpin dengan amanah. Apa ruginya sih gitu? Ya. Apalagi nanti kita mau dikasih makan siang gratis. Santri-santri Pak. Dikasih makan siang gratis, ya kita tunggu saja gitu kan. Ya, kalau ternyata nggak nyampe ya kita doain mudah-mudahan nyampe. Ya sudah, rakyat mah gitu aja lah, gitu ya. Mau dia korupsi ya dosanya dia kita ingatkan, jangan korupsi duit rakyat, gitu aja. Gitu. Ini masalahnya kita pun kena timbangan Pak, masalahnya itu tuh Pak, itu aja sih. Karena ya Tuhan itu tidak pernah tidur dan akan mencatat siapapun, maha adil. Ya, seolah-olah Tuhan itu bencinya sama pemimpin saja, kata siapa, rakyat pun dicatat gitu. Yang menebarkan kebencian kepada pemimpin, apalagi gara-gara lisannya dia, gara-gara statusnya dia, gara-gara postingannya dia, ya, gara-gara kontennya dia, seluruh rakyat Indonesia benci sama seseorang, selesai sudah dia. Ya, dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuhan Maha Adil.
Begitu. Tuhan Maha Adil, semuanya dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita pun harus cerdas juga masalah ini gitu. Ya. Sudah suruh Pak. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Yaitu neraka ya yang sangat panas dan menyala-nyala. Jadi sifat siksaan itu panas dan menyala-nyala. Ini ujung dari orang yang amalannya itu habis, haba'an manthura. Amalannya itu tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Habis sudah. Ya. Narun hamiyah. Neraka yang menyala-nyala. Saya kira ini yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.